Demikianlah demonstrasi kontekstual praktek coaching dalam komunitas sekolah Metodis 6 Kota Medan. Terima kasih. Halo, selamat pagi Pak. Boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Saya ingin bercerita tentang permasalahan saya Pak. Apa boleh? Pagi nak Panto. Mari. Begini Pak, belakangan ini saya merasa kurang nyaman sama salah seorang guru mata pelajaran saya Pak. Selama ini jadi mengganggu pikiran saya Pak. Seperti itu Pak. Apa yang ingin capai di akhir diskusi kita? Saya Pak, solusi dari Bapak lah Pak. Terus ada lagi? Dan juga Pak, kiranya dengan saya bisa memperbaiki cara belajar saya Pak, agar saya bisa mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar Pak. Sebelumnya bisa nggak apa yang membuat merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Coba diceritakan sama Bapak. Gini Pak, akhir-akhir ini saya bingung. Menurut saya diperlakukan tidak adil Pak tentang pemberian nilai ulangan saya Pak pada satu mata pelajaran. Oh begitu. Buat Panto merasa tidak adil dari guru tersebut. Coba ceritakan sama Bapak. Begini kan Pak, guru saya tersebut dia membuka les privat Pak, dan sebagian besar teman-teman saya yang satu kelas saya mengikuti les privat guru tersebut kecuali saya Pak. Bisa nggak anak lebih jelas lagi, lebih lanjut merasa keadilan dengan membuka les privat tersebut? Itu saya merasa tidak adil karena ya teman saya yang mengikuti les privat tersebut diberikan nilai yang lebih baik Pak daripada saya Pak, seperti itu Pak. Oh begitu rupanya. Bapak mulai ya perasaan. Selain nilai yang dapatkan dari ulangan, apa yang membuat merasa ada yang tidak nyaman? Yang membuat saya tidak nyaman Pak, jadi ketika pembelajaran Pak, ya guru kami itu sering menyindir saya Pak karena saya nggak ikut les tersebut Pak. Atau ceritakan sama Bapak bentuk sindirannya seperti apa ya? Guru kami itu Pak bilang gini Pak, anak-anak kalian dapat mengikuti les privat sama ibu ketika kalian mengalami kesulitan belajar, seperti itu Pak. Itu yang menjadi pikiran kamu, bisa Bapak itu berkata demikian nak? Saya sebenarnya kurang tahu Pak, mungkin Bapak itu menilai saya mengalami kesulitan, saya tidak tahu Pak, tapi saya merasa bahwa kata-kata guru kami tersebut itu sangat membebani pikiran saya Pak dalam mengikuti pembelajaran Pak, seperti itu Pak. Benar begitu nak Panto? Ya Pak, saya merasa tidak nyaman. Jadi saya selalu berpikir ya kalau teman-teman saya itu mendapatkan nilai yang lebih baik ya karena mereka mengikuti, karena ada pengaruhnya Pak secara subjektif gitu Pak. Selama ini apa sih yang telah Pak Panto lakukan untuk mengobati rasa ya dan pikiran Pak Panto tentang guru tersebut? Kalau yang sudah saya lakukan Pak, ya yang sederhana saya ya apa boleh buatlah, cuma bisa bertanya sama teman-teman yang mengikuti les privat ibu itu Pak. Panto, apa sih
yang Panto tanyakan sama temannya? Yang saya tanyakan Pak kepada teman-teman tentang pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan ketika mereka mengikuti tes Pak Ibu itu Pak. Jadi apa lagi kan teman Panto? Jadi mereka bilang Pak sama saya, mereka lebih paham dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai soal-soal yang bervariasi Pak, lebih daripada yang sudah dipelajari di sekolah. Dan mereka juga belajar ketika ya di rumah dengan contoh-contoh soal yang lain. Kira-kira apa yang ingin Pantukan? Saat ini Pak, yang paling dekatnya saya pikirkan saya mau mempunyai keinginan untuk menjumpai atau menemui guru Pak untuk mengkonfirmasi tujuan saya apa benar atau tidak. Coba nak ditanyakan langsung sama bapak itu. Tapi Pak, saya masih ragu Pak. Saya takut dimarahi. Pak Panto sebelumnya pernah dimarahin oleh beliau? Sebenarnya belum pernah sih Pak. Panto, dicoba ya untuk bertanya langsung sama bapaknya. Baik Pak, jadi saya harus mencoba menemui guru saya tersebut Pak. Tapi jangan sampai ya ketahuan ya Pak ya. Kalau saya cerita sama Bapak. Oke. Kita aja berdua yang tahu ya. Oke, makasih Pak. Bagus ya nak ya. Nah setelah kamu nanti akan bertemu tersebut, ya ingin kamu sampaikan sama gurunya. Saya ingin menyampaikan Pak bahwa saya tidak ikut les gitu Pak karena keadaan orang tua saya juga yang tidak mempunyai budget untuk mengikuti les tersebut. Dan juga yang mau saya tanyakan, apakah ketika saya tidak mengikuti les akan berpengaruh ke nilai saya Pak? Saya mau ingin menanyakan lagi yang alasan kenapa guru saya memberikan saya nilai yang sangat kecil ketika ulangan harian. Bagus itu. Selain itu, Nak Panto nih kekuatan yang dimiliki oleh Pak Panto sehingga nanti Pak Panto walaupun tidak ikut les sama bapak itu bisa memperbaiki nilai-nilai yang sebenarnya Pak saya suka belajar Pak dan juga aktif juga untuk melihat referensi lain seperti itu Pak. Jadi setiap sore saya mengulangi pembelajaran hari tersebut dan juga latihan soal Pak. Jadi selain itu juga saya tetap terapi Pak. Saya bias saya tertarik seperti itu. Saya juga suka menonton YouTube apalagi sekarang dari Pak kan dan kalau ada juga pembelajaran ataupun materi yang tidak saya pahami ya saya suka mencari solusi seperti itu Pak. Tetapi akhir-akhir ini orang tua saya kehilangan pekerjaan Pak karena masa pandemi. Jadi ya saya beralih untuk membantu-bantu orang tua Pak di sore hari untuk berjualan. Jadi saya harus terpaksa berjualan Pak setiap sore gitu Pak dan mengurangi waktu belajar saya. Oh begitu ya nak ya Panto ya. Nah nak Panto kan ada bantu berjualan jajanan di sore hari. Nah, itu akan mempengaruhi belajar nak Panto di rumah. Ya Pak, jadi sangat terasa juga Pak bahwasanya membantu orang tua itu berpengaruh ke jam pelajaran saya Pak. Jadi semakin berkurang. Panto, coba dipikirkan kembali dan nilai ujian kamu. Apa penyebab nilai kamu itu tidak baik atau rendah? Itu karena tidak ikut les atau karena kurang belajar di rumah? Kalau menurut saya Pak, mungkin juga Pak. Gitu. Panto, apa yang bisa nak lakukan untuk bisa belajar tapi juga membantu orang tua gitu? Untuk ikut les, ya saya mungkin Pak dengan kondisi seperti ini Pak. Jadi karena saya tidak memiliki uang gitu Pak untuk bayar uang les. Tapi rencana saya akan meminta bantuan dari teman saya Pak. Kebetulan teman saya bernama Rudi ikut di les privat itu Pak. Jadi dia saya rasa bisa membantu saya menjelaskan kepada saya apa yang materi yang belum saya pahami. Bagus itu nak Panto rencananya. Selain rencana itu untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah apa nak Panto lakukan? Yang pertama Pak, yang saya lakukan Pak, jadi saya akan menemui guru saya tersebut Pak, ya, dan mengonfirmasi bahwa saya tidak bisa mengikuti les privatnya. Dan juga Pak yang mau ada saya sampaikan kepada ibu itu bahwasanya apakah ketika saya tidak mengikuti les privat ibu itu akan berpengaruh ke nilai saya Pak di kelas seperti itu. Yang kedua, dan itu juga saya mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan kepada saya. Dan yang terakhir, saya juga akan belajar lebih lagi Pak, ya,
sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak mengikuti les. Dan juga, saya juga menemui kendala saya. Jika menemui kendala, maka saya juga akan meminta bantuan dari teman-teman, Pak. Bagus itu Nak Panto. Bapak sangat suka rencana Pak Panto. Cukup. Lalu nih, komitmen Nak Panto apa nih? Jalankan rencana tadi tersebut. Komitmen saya, Pak. Jadi, Pak, nanti siang setelah habis pembelajaran, saya akan menemui ibu itu, Pak. Dan itu juga saya akan belajar lebih giat lagi, Pak. Ya. Siapa yang bisa bantu Panto untuk menjalankan komitmen tersebut? Yang bisa membantu saya, Pak, ya menurut saya yang paling memungkinkan itu adalah teman saya, Pak, teman terdekat saya sendiri, Pak. Jadi dia bisa berasa untuk mengingatkan saya dan membantu untuk belajar, Pak. Nah, itu baik harus kamu lakukan, Nak Panto. Nak Panto, anak Bapak yang luar biasa. Semoga berhasil ya, Nak ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak, Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya, Pak. Jadi hati saya sangat tersentuh, Pak. Oh iya, sama-sama. Demikianlah demonstrasi kontekstual praktek coaching dalam komunitas sekolah metodis 6 Kota Medan. Terima kasih.